Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pasirwangi Podcast seri pertama Bisnis dari Rumah. Nah, podcast ini merupakan kerjasama antara tim KKN tematik IPB University dengan Kelurahan Pasirwangi. Nah, sekarang kita di sini bakal mulai podcast ya. Seperti yang sudah aku sampaikan barusan kan, kalau ini merupakan podcast episode pertama dari podcast di Kelurahan Pasirwangi ini. Kita bakal terfokus untuk mengulik gimana sih caranya sukses berbisnis dari rumah dengan memanfaatkan pencatatan keuangan yang baik, pemasaran secara daring, dan juga izin usaha. Nah, semua hal itu bakal kita ulik nih bersama dengan kedua bintang tamu kita. Mari kita sambut Bapak Dr. Asep Taryana Sujana STPMM dan Bapak Anton Budiana SSI. Selamat datang Kang Asep dan juga Pak Anton. Terima kasih udah mau jadi pembicara di series pertama podcast ini. Selamat pagi Pak Asep dan Pak Anton, apa kabar? Kabar baik, Selamat pagi. Wilujeng Patepang, warga Bandung Sadayana nepangkeun simkuring asep. Nah, ya. Gimana Pak kabarnya Pak Asep dan Pak Anton? Jadi karena di Bandung harus pakai bahasa apa nih, Sunda atau bahasa Indonesia, Mas Dimas? Mas Dimas Boleh. dari mana? Kalau saya dari Bandung juga Pak, alhamdulillah Orang Sunda lahir juga. orang Sunda sebetulnya. Iya. Alhamdulillah baik. Pak Anton, bagaimana kabarnya Pak Anton? Alhamdulillah Pak Asep baik. Alhamdulillah Kang Dimas baik ya. Iya, Untuk alhamdulillah. seluruh para pendengar podcast ya mudah-mudahan sukses buat hari ini. Amin. Nah, sekarang kan di sini kita sudah menyambut nih kedua pembicara kita. Mungkin di sini juga Dimas mau ngenalin nih dari kedua pembicara kita, dimulai dari Kang Astar nih, atau yang Kang Astar tuh sebutan yang dikenal di IPB sebetulnya, tapi nama asli beliau adalah Bapak Dr. Asep Taryana Sujana. Tapi di IPB dikenal sebagai Kang Astar. Nah, Kang Astar sendiri di sini sebagai dosen Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Juga beliau sebagai tenaga ahli Parlemen Republik Indonesia, juga beliau sebagai founder dari Sharing You, juga sebagai komisaris utama Sinergi Karya Anak Bangsa, sebagai ketua Yayasan Rembyang Sari Pembina LKP Bratasena, dan juga sebagai pembina Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Insani Waluya, juga sebagai pendamping UMKM nasional, dan yang terakhir nih, merupakan owner dari Star Fried Chicken. Betul kan, Pak? Banyak ya. Ya, betul sekali. Tuh, Mas Dimas. Yeah. Satu nun Mas Dimas ya. Iya, Pak, sama-sama. Nah, berikutnya juga di sini ada speaker kita yang kedua di sini juga sama-sama spesial. Beliau merupakan founder dari FreshGo, yang merupakan platform nih untuk menyambungkan antara UMKM dengan masyarakat. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih jelas FreshGo-nya ntar kita bakal dengar langsung dari Pak Anton kayak gitu. Nah, di sini ada Pak Anton Budiana SSI sebagai founder dari FreshGo, seperti itu. Betul kan, Pak? Ya, betul. Nah, sekarang mungkin kita bakal mulai podcast ini dengan materi pengantar yang akan disampaikan oleh Kang Astar terlebih dahulu, terus langsung dilanjut oleh materi pengantar dari Pak Anton. Mungkin sekarang kita bisa mendengarkan dulu nih materi pengantar dari Kang Astar. Silakan, Kang. Halo, sudah jelas suaranya? Sudah jelas, Kang. Mangga. Oke, tadi sempat belum muncul nampaknya. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di masa-masa seperti ini. Bapak, Ibu yang ada di Bandung khususnya, salam kenal. Pada kesempatan kali ini tadi sudah dikenalkan oleh Mas Dimas. Ini beberapa hal yang saya lakukan dan saat ini menjadi dosen di Sekolah Bisnis IPB. Kalau melihat dari foto di bawah, ini adalah pelaksanaan yang selalu dinanti-nantikan oleh daerah, terutama dalam pengembangan kewirausahaan
di daerah. Salah satunya adalah sektor UMKM. 400 titik waktu itu kami melakukan pendampingan, melakukan peningkatan kapasitas, baik itu pengetahuan, keahlian, bahkan kearifan lokal di Jakarta, pengembangan kewirausahaan daerah. Terima kasih juga nih Mas Dimas kepada keluarga besar SBIPB, juga doa dari para pejuang UMKM. Tanggal 16 kemarin saya resmi mendapat gelar doktor ya. Temanya pun yaitu tentang pengembangan kewirausahaan daerah dalam substantif skenario bisnis. Apa sih sebetulnya yang diskenariokan? Nah, salah satunya adalah pada topik saat ini tentang keuangan. Pokoknya nggak ada duit nggak jalan. Gitu ya Mas Dimas kira-kira ya. Iya, Pak. Jadi kalau situasi normal, duit kita banyak Mas Dimas ya, dompet kita pada tebal karena kita bisa kemana-mana. Cuman mungkin dengan keluarga intensitasnya berkurang. Sekarang intensitas dengan keluarga bertambah, tapi duitnya itu semakin menipis. Itu kata para pelancong, gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Saya berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini bertemu, berjumpa, bisa sharing informasi tentang bagaimana sebetulnya mengelola keuangan. Jangan-jangan dalam masa pandemi seperti ini kita makin stres. Stres nanti imun menurun. Kalau imun menurun, wah sakit. Uang nggak dapat, sakit dapat. Bukan seperti itu. Kita harus ada perubahan mindset. Perubahan tata kelola tentang bagaimana sebetulnya dalam mengelola keuangan secara cerdas. Mulai dari mana? Mulai dari kata yang mudah dulu. Nah, kalau ingin saya berikan dengan istilah sederhanakan persoalannya. Gitu. Pernah nggak sih Mas Dimas melihat atau mendengar curhatan, saya ini berbisnis, tapi dagangannya laris, uangnya nggak tahu kemana, gitu. Pak Asep, saya ini usaha sudah hampir sekian tahun, tapi kok begini-begini terus ya? Pak Asep, ini usaha saya turunan loh, dari nenek moyang saya, dari nenek moyang sampai sekarang jualan mie ayam, jualan cilok. Tapi kok nggak pernah ya, bapak saya, kakek saya, buyut saya sama sama aja. Nggak apa-apa, itu namanya realitas. Jadi, ketika kita menemukan permasalahan dalam berbisnis, khususnya UMKM, satu, dagangannya laris, uangnya juga habis. Itu kadang-kadang. Yang kedua, dari waktu ke waktu, kita berbisnis udah mati-matian, tapi usahanya segitu-gitu aja. Nggak apa-apa, tenang aja. Nah, yang ketiga, jangan-jangan usaha kita tidak sejalan dengan tujuan kita. Oleh karena itu, mulai dari hal yang sederhana, kita lihat sisi keuangan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Nah, apa 3 hal itu? 1, kita harus sama-sama berniat meningkatkan omset. Jadi ada tujuannya. Jangan sampai nggak ada sama sekali meningkatkan omset. Omset itu apa sih? Ya, minimalnya pendapatan dari hari ke hari atau mau diakumulasi dari mingguan, dari bulanan, ada peningkatan. Boleh hari ini biasa saja, besok merugi, tapi besok untung. Jadi kalau sepak bola nggak harus kita 5-0, bisa jadi 1-2, 2-3, atau 5-2. Yang penting kita ada plusnya lah. Jadi omsetnya naik. Yang kedua, asetnya bertambah. Harus ada cita-cita itu, Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita tidak ada cita-cita itu, berarti keuangan kita sedang tidak sehat. Bisnis jualan toge ke pasar. Jam 3 pagi sudah ke pasar. Orang sedang nyenyak tidur, kita sudah kemas-kemas toge. Mas Dimas tahu toge? Tahu atuh, Pak. Sering makan. Coba toge singkatan dari apa, Mas Dimas? Apa ya, Pak? Tuh kan. Gak pernah dengar malahan saya. Toge itu tokol gede gitu ya, kecambah yang besar dari kacang. Itu jualannya harus pagi-pagi kalau di pasar. Nah, kita capek jualan, tapi ternyata apa? Sama sekali tidak ada peningkatan aset. Ya minimalnya sawah yang tadinya kita tidak punya jadi punya gitu 1 hektar. Tahun depan punya 2 hektar. Tahun depan lagi punya 3 hektar. Itu aset. Yang tadinya kita nggak punya motor, hanya jalan kaki misalnya, punya motor, punya mobil, punya rumah. Pak Asep ini materialistis sekali. Hello, kita ini hidup di dunia gitu. Apa sih? Omsetnya harus naik, asetnya bertambah. Pak, tapi kadang-kadang buat usaha itu kita harus mengeluarkan modal. Beda lagi nanti. Bicaranya beda lagi. Modal dengan aset bertambah nanti beda lagi. Nah, yang ketiga, dari makna pencatatan keuangan itu adalah untuk menambah nilai manfaat. Minimalnya bagi keluarga dengan mempekerjakan orang baru, penambahan jumlah tenaga kerja, atau bagi lingkungan. Gitu. Lingkungan terjaga dan segala macamnya. Jadi nilai manfaatnya jangan mau dikerjakan oleh kita sendiri, nanti usahanya nggak maju-maju. Oh gitu? Iya. Karena energi kita, pengalaman kita, itu sudah besar, tapi kita terjebak dengan mengerjakan yang itu terus. Jadi makna keuangan, pencatatan keuangan sederhana adalah yang ketiga, kita tidak harus melakukan semuanya. Pak, tapi kan kalau kita mempekerjakan orang lain harus digaji. Kan tadi omsetnya sudah naik, asetnya sudah naik tujuannya. Oleh karena itu, kita harus memposisikan diri, ada cita-cita, pokoknya kita ingin bermanfaat bagi yang lain. Contohnya, menambah jumlah tenaga kerja. Biar apa? Pengalaman kita, kapasitas diri kita, kemampuan kita untuk mengembangkan bisnis yang lain. Yang tadinya cuma punya rukonya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Karena kalau kita terus jualan di situ, kapan mikirnya kita untuk mengembangkan bisnis? Nah, itu yang pertama ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam berbisnis, pencatatan keuangan sederhana tujuannya untuk penambahan aset, penambahan omset, dan juga penambahan tenaga kerja atau kebermanfaatan. Oke. Dalamnya apa sih? Dalam pencatatan keuangan itu banyak. Dalam-dalamnya dalam proses pencatatan keuangan itu minimalnya nih. Ada laporan arus kas, ada laporan laba rugi, ada neraca. Pak Asep, saya waktu SMA aja pelajaran tentang akuntansi ini nilainya ini merah. Udah. Kita buat menjadi mudah aja. Begini. Jadi yang pertama harus dicatat. Tuh. Apa yang harus dicatat itu? Setiap uang keluar dan uang masuk itu dicatat. Gampang kan? Ini uang keluar, ini uang masuk, gitu kan ya. Dicatat. Gitu. Nah, dari proses bisnisnya nanti ada selisih. Namanya juga jualan, namanya juga berbisnis ya. Dilihat bagaimana di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, namanya itu rugi atau kita untung. Pak, bagaimana untuk melihat rugi atau untungnya? Secara sederhana begini. Catatan kita itu bandingkan
antara yang masuk dengan yang keluar. Gitu. Kalau lebih banyak yang keluar, berarti bisa berpotensi rugi. Tapi kalau banyak yang masuk, berpotensi untung. Sederhana kan? Sederhana. Tapi tidak semudah itu. Perlu kedisiplinan. Dalam apa? Dalam proses mencatat. Itu kadang-kadang bisnis kenapa tidak pernah maju-maju? Karena kita malas mencatat. Pak, saya ini pengingat yang baik, Pak. Pokoknya saya ingat nih. Si A, si B, si C, kalau ngehutang juga ingat. Ngapain sih memori kita digunakan untuk mengingat yang bisa dicatat? Gitu. Kita mah mengingatnya memorinya digunakan untuk mengembangkan bisnis. Oh, di sini simpan. Oh, kemasannya kemarin kurang bagus. Nanti ada ide apa. Itu yang perlu diingat. Oh, saya kemarin sudah ketemu Pak Asep nih. Kemudian dapat inspirasi bisnis. Itu yang perlu diingat. Kalau soal laporan keuangan mah nggak perlu diingat-ingat. Mending kalau untung yang ingat. Kalau rugi, kurang motivasi nantinya Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Dicatat. Gitu. Bahkan nanti yang ketiga ada yang disebut dengan neraca. Apa itu neraca? Untuk mengetahui posisi keuangan. Jadi keuangan kita itu, tadi kan ada, kalau aset seberapa besar asetnya, kalau kita punya hutang seberapa besar hutangnya, kalau kita modal bagaimana modalnya. Gitu. Nah, neraca yang bagus adalah neraca yang seimbang. Gitu. Itu kira-kira 3 hal yang patut diperhatikan. Emang ada manfaatnya, Pak? Yang tadi mencatat uang keluar, uang masuk, mencatat laporan laba sama rugi, mencatat juga neracanya, pasti ada. Gitu. Kalau enggak ada, maka tidak akan pernah dilakukan. Ibu, Bapak, kalau ketemu dalam pengembangan bisnis dengan mitra, entah itu investor atau lembaga pembiayaan, itu yang akan dilihat adalah kesehatan keuangannya. Jadi kalau ada yang mengeluh begini, oh Pak Asep, saya emang usahanya kurang modal. Ditanya, Ibu mana coba lihat 2 bulan terakhir laporan keuangannya yang disebut kurang modal itu seperti apa. Nah, jangan pakai perasaan kalau soal angka. Gitu. Karena kan duit itu nggak kenal saudara atau bukan. Karena duit itu nggak kenal sahabat atau bukan. Oleh karena itu dicatat. Biar apa? Nih, 1. Dalam jangka panjang, nah, jika usaha semakin meningkat, dapat dijadikan acuan untuk taat berbangsa dan bernegara dalam proses pajak. Pak, kenapa saya harus dipajak? Udahlah, kita taat berbangsa dan bernegara karena NPWP itu penting. Kok penting? Ibu kalau mau cepat besar usahanya harus bermitra. Harus punya legalitas-legalitasnya. Nanti kalau di season kedua atau season ketiga kita akan bahas tentang legalitas bisnis. Apa penting? Penting. Saya di parlemen membidangi kewirausahaan pemuda, itu salah satu syarat bagi para wirausaha muda yang ingin mendapatkan akselerasi injeksi dana dari pemerintah dengan program kewirausahaan pemuda, itu salah satunya harus punya NPWP. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia telah berbangsa dan bernegara taat dalam pajak. Gitu. Oleh karena itu, dalam jangka panjang sangat penting laporan pencatatan keuangan. Kan beda nih. Yang penghasilannya dalam 1 tahun antara 0 sampai 15 juta, antara 15 juta sampai 30 juta, antara 30 juta ke atas, itu beda nanti bayar pajak. Gitu. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah mengetahui detail keuntungan dan jumlah modal. Nah, ini yang sering dikeluhkan. Apa itu? Kita tuh nggak pernah tahu usaha yang kita lakukan ini untung atau buntung.
kita nggak pernah tahu sebetulnya berapa jumlah modal yang sudah digelontorkan. Oleh karena itu, perasaan kita selalu merasa, usaha teh kieu-kieu bae, teu pernah maju. Semakin kita kurang pengetahuan, semakin kita henteu nyaho, semakin kita tidak tahu keuntungan dan jumlah modal, maka semakin berkesempatan kita untuk menggerutu. Menggerutu itu apa Mas Dimas ya? Menggerutu itu. Menggerutu itu ya menggerutu lah gitu kan ya. Iya. Kebalikannya apa Mas Dimas? Complaining sih Pak kalau ada di otak saya mah kayak keren Mas Dimas bahasanya, complaining. Menghanjakalkan atau tidak bersyukur. Ini filosofi dalam bisnis. Berkeyakinan syukur itu akan menambah nikmat. Padahal pebisnis itu dihadapkan dengan situasi yang misteri. Misteri itu entah besok itu untung, entah besok itu buntung. Keyakinan doanya harus kuat kepada Yang Maha Kuasa. Apa kata Yang Maha Kuasa? Mohon maaf Mas Dimas. Lain sakartum la ajidanakum wala in kafartum ini ada bila sadid. Sing saha jalmana anu pinter bersyukur ka Gusti Allah, maka ku Gusti Allah terek ditambah nikmatna. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Tuhan, maka akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak pernah bersyukur, maka dia akan Nah, proses syukur ini dari mana? Dari lihat laporan. Untung atau buntung. Pak, emang kalau untung, oke, kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Emang kalau kita rugi, kita harus bersyukur. Bersyukur. Kita diberikan kesempatan berpikir supaya tetap untung. Pokoknya bersyukur. Oleh karena itu, yang kedua, kita mengetahui detailnya. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan. Bisa ke kredit ke bank, atau bisa ke pembiayaan, atau kepada investor. Intinya membantu pengambilan keputusan. Begini Pak Bu. Dengan melihat laporan keuangan, kita akan tahu hari apa pelanggan kita itu relatif banyak. Dengan laporan keuangan, kita akan tahu di bulan apa jualan kita laku keras. Dan dengan laporan keuangan, kita akan tahu jam-jam berapa, bahkan ya detailnya, dagangan kita laris. Apa yang harus dilakukan? Kita melakukan strategi. Oke, bulan Ramadan, ini kita jangan sampai jualan terlalu memaksakan di jualan alat-alat bangunan, misal begitu kan ya. Tapi kita harus portofolio bisnisnya ke makanan, ke baju, ke fashion, nah gitu. Karena itu yang sedang tren, mengambil keputusan. Pak, bisnis saya ini tidak hanya satu, banyak. Bagus. Dengan adanya laporan keuangan, kita akan tahu nih, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun kapan, memetakan. Namanya itu adalah portofolio bisnis. Atau kita mengenal dengan istilah model bisnis dalam bisnis tertentu, berbeda dengan model bisnis yang lain. Jadi Pak Bu, kenapa Bapak harus memperbaiki kemasan? Jam berapa Bapak harus benar-benar melakukan selling penjualan? Apalagi musim online sekarang. Keuntungan didapat di jam-jam tertentu itu lebih banyak dan lebih besar. Contoh, kalau mau pagi hari banget, atau ketika istirahat, atau ketika apa? Ketika musim-musim jam-jam orang baru tiba dari pekerjaan, misalnya dari pasar atau dari mana, itu rata-rata jam habis maghrib sampai dengan jam 8. Makanya di TV iklan rating dari habis maghrib sampai dengan jam 8, jam 10, itu mahal. Kenapa? Karena transaksi banyak terinspirasi dari itu. Ya Bu, Pak. Jadi jangka panjang bermanfaat sebagai sarana bersyukur, juga sebagai sarana pengambilan keputusan. Nih,
Kadang-kadang kita menganggap bahwa pencatatan keuangan itu tidak penting. Padahal sangat penting sekali. Satu, Pak, kita kan usahanya masih jualan gorengan, masa harus dicatat? Hei, usaha itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Usaha itu proses. Tidak pernah ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Dan kita tidak pernah akan menjadi besar kalau yang kecil aja tidak pernah dilalui dengan benar. Mumpung lagi kecil, belajar mencatat keuangan. Jadi kalau sudah besar, sudah pintar, sudah lihai mengotak-atiknya. Oh, kita sekarang perlu modal besar nih. Kenapa? Karena 2 bulan lagi ada permintaan yang luar biasa. Misal contoh, di bulan Februari itu para kaula muda suka coklat. Berarti di bulan Desember kita harus sudah nih mengumpulkan biji-biji kakao, mengumpulkan apapun untuk diproses kan. Januari sudah ready, kemudian Februari sudah bisa dijual. Tapi kan bulan Desember nggak punya uang. Bolehlah kita bermitra. Gitu kira-kira. Jadi jangan sampai merasa kecil lalu merasa tidak perlu pencatatan keuangan. Lepat pisan. Gitu kan ya, salah kalau masih menganggap usaha kecil. Dari yang kecil dulu dicatat. Apa yang perlu dicatat? Minimalnya belanja apa di mana berapa, nanti kemudian hari ini dapat berapa, tulis aja gitu. Yang kedua adalah menyatukan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, ini dia nih, ini yang sering dilakukan suatu kesalahan. Jangan sampai Ibu, Bapak, antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu menyatu. Atau Pak, gimana saya masih hidup seharinya juga dari situ. Dipisahkan. Saya jual gorengan Pak. Oke, sehari perlu modal berapa? Sehari itu beli minyak, beli terigu, beli sayuran, beli yang lainnya ya 100.000. 100.000. Ini masukkan kepada kantongnya usaha. Itu. Sini 100.000. Nah, tiba-tiba anak-anak bilang datang, Mama mau jajan, nih ngambil dari 100.000, jangan. Ini buat usaha, ngambil dari dompet yang lain. Nanti dari uang 100.000 itu dapat berapa? Oh hari ini dapat 150.000, masukkan lagi ke sini. Gitu. Kenapa sih? Supaya kita disiplin. Kalau kita nggak disiplin, percuma ada pencatatan keuangan. Kenapa? Di catatannya ada, tapi uangnya nggak ada. Gitu. Yang ketiga, tidak menulis secara rutin pengeluaran dan pemasukan. Udah, pokoknya konsepsi dari pebisnis itu disiplin. Pasep kenapa harus disiplin? Karena menghadapi sesuatu yang misteri. Emang kalau misteri gimana? Hari ini, besok lagi, besok lagi, belum tentu semuanya. Gitu. Kemudian yang keempat, nah ini banyak kesalahan. Pak, saya sibuk, saya ribet, dan yang lainnya. Sibuk apa sih? Saya sibuk nganter barang, terus saya sibuk goreng-goreng, terus saya sibuk masak-masak. Hello. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian boleh sibuk nganter barang, boleh sibuk bikin kue, boleh sibuk masak, sibuk-sibuk yang sedang dilakukan. Mohon maaf, itu tidak akan berarti ketika uangnya tidak kumpul, tidak tercatat dengan baik. Bukankah kesibukan-kesibukan yang sedang dilakukan itu untuk mencari uang? Benar nggak? Ya juga ya Pak Asep. Saya sibuk nganter-nganter barang, jadi sampai lupa untuk mencatat. Emang nganter barang buat apa sih? Ya biar cepat sampai. Oke, kalau sudah sampai, ya biar cepat dibayar. Oke, kalau sudah dibayar, ya biar uangnya cepat menggunung. Tapi kalau nggak dicatat, oh iya juga ya. Nah, ulah loba alasan. Pokok nama, lamun usaha hoyong maju, sing disiplin, catat keuangan. Gitu. Gimana caranya? Nih, ini inspirasi. Pokoknya lakukan yang secara sederhana aja. Sederhana itu bukan berarti kita mengesampingkan ilmu-ilmu yang tinggi ya. Kayak makan bubur lah. Kita mulainya dari yang pinggiran dulu, dari yang kita mudah. 1.
mencatat catatan pengeluaran. Apa aja sih? Tulis semua pengeluaran mulai dari bensin, pulsa, pembelian bahan baku, kemasan, dan yang lainnya. Catat juga pemasukan. Nah dia, pemasukan itu mulainya dari mana? Barang yang dipeser, barang yang dibeli. Kalau ada piutang yang dibayarkan, ada tambahan modal, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah kita punya buku kas utama. Jadi isinya tabel-tabel. Muaknya Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, kalau dalam arisan itu disiplin sekali, bahkan arisan belum bayar pun ditagihnya luar biasa, untuk usaha sendiri masa nggak disiplin. Buku kasnya harus ada dong. Kasih tahu. Ini buku kas dalam usaha. Pak, saya ribet. Saya sudah belajar komputer, belajar aplikasi. Banyak aplikasinya. Bank Indonesia sudah mengeluarkan aplikasi. Apa namanya Mas Dimas ya? Saya lupa. Ada aplikasi pencatatan keuangan dari Bank Indonesia, itu bisa digunakan gitu untuk pelaku-pelaku usaha. Jadi tinggal masukin aja ke situ. Gitu. Gampang ya. Ya sementara di kertas juga nggak apa-apa lah, di kertas, nanti direkap. Pak, saya ingin lebih digitalisasi. Bagus itu bikin di Excel. Pak, saya ingin lebih friendly, mudah digunakan. Pakai aplikasi, banyak sekali proses pencatatan keuangan. Bahkan nanti, ini tolong ya, anak-anak para mahasiswa, dalam proses pencatatan keuangan diajari, mulai dari, bukan diajari ya, diberikan informasi. Kalau ngajaran, udah pinter para pebisnis kalian. Kolomnya seperti apa, kalau mau bikin aplikasi sederhana, downloadin, lalu disimulasinya. Mas Dimas dan kawan-kawan, ini sangat bermanfaat. Sampai dengan usahanya maju ataupun sampai dengan usaha berkembang, ilmunya akan bermanfaat kepada mereka dan juga menjadi penerang bagi mahasiswa. Contoh, ya, ada tanggalnya, ada keterangan, gitu. Keterangan teh isinya nanti hal-hal aktivitas. Ada debit itu yang masuk lah, kredit itu yang keluar. Jadi nanti ada saldo. Saldo itu selisih. Gampang kan? Nih, saldo awal 6 juta. Misalnya gitu kan ya. Kemudian penjualan tunai 17 juta. Bayar telepon sekian. Bayar listrik sekian. Jadi uangnya tinggal berapa. Terus saja terus. Nah, bisa per harian, bisa juga nanti per mingguan, bisa juga nanti per bulanan untuk direkap. Ini contoh buku kas utama. Yang keempat adalah membuat catatan stok barang. Jadi biar apa? Nih terutama yang jualannya tidak bisa ngedadak. Jadi harus stok barang. Jadi kita tahu kalau ada pesanan. Langsung, stoknya ada enggak ya? Terus biasanya dengan adanya stok barang, belanja kita lebih murah karena belanjanya grosiran. Tapi patut diperhitungkan, jangan banyak-banyak juga karena uang kita nanti akan tertimbun di situ. Membuat catatan barang yang dimiliki. Nah, ini penting sampai dengan pisau dan segala macam. Untuk apa? Karena setiap barang yang kita miliki itu ada proses penyusutan. Jangan sampai begini nih, tukang gilingan bumbu misalnya di pasar. Dalam proses menggiling bumbu, kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa mesin itu suatu saat bisa rusak. Oleh karena itu dicatat. Biar apa? Biar suatu saat kalau mesinnya rusak, itu sudah masuk. Ini tadi tentang proses laporan laba rugi. Begini nih, jualan seblak aja harus dicatat nih. Penjualan seblak, kemudian penjualan minuman, kemudian total yang dikeluarkan buat apa, nanti akan kelihatan untung atau ruginya. Ini laporan laba rugi yang secara lebih detail. Jadi nanti kalau misalnya usaha kita portofolio sudah banyak, nah ini mulai dari gaji karyawan, sewa, iklan, dan yang lainnya diperhitungkan. Pak, kalau neraca, nah neraca untuk mengetahui posisi keuangan kita per periode gitu.
Jadi dari kas berapa, persediaan barang berapa, asetnya berapa, gitu kan ya. Jumlahnya harus seimbang nanti. Kayak ini, terakhir ya. Karena waktunya terbatas, nanti lebih banyak diskusi kita. Tipsnya, nah judulnya juga apa nih? Tips mengelola keuangan. 1. Memisahkan uang berdasarkan kategori kebutuhan. Biasanya ibu-ibu itu kalau punya tas, di dalam tas itu banyak dompetnya, banyak sakunya. Pisahkan, Bu. Pakai metode amplop. Amplop itu ada warna putih, warna coklat, warna pink, warna biru, warna hijau. Pokoknya jelas, ini untuk usaha, apapun yang berkenaan usaha masuknya ke sini. Keperluan sehari-hari, mau jajan, mau apapun, masuknya ke situ. Menabung, ingat, hidup kita bukan untuk sekarang, tapi untuk yang akan datang juga, menabung. Pendidikan, nah, anak-anak perlu sekolah buat pendidikan juga. Rekreasi penting, Ibu. Sisihkan buat rekreasi. Ngapain kita supaya berbisnis tapi tidak pernah menghibur diri, mumpung sehat. Gitu. Buat amal juga buat cicilan. Ya dimaklum lah. Kalau nggak nyicil mungkin nggak pernah kita punya apa-apa. Dipisahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minimal ada 7 amplop. Pokoknya strict. Oh, ini buat usaha. Ini buat. Nah, kalau usaha kita semakin maju, kita diskusikan dengan keluarga. Ini kita sudah punya margin besar. Margin sudah 500 juta. Bagaimana? Oke, 500 juta itu kita ambil marginnya ya. Keuntungannya sudah ambil 500 juta. Kita ambil 300 juta. Kita masukkan kepada amplop menabung, kita masukkan ke amplop pendidikan, kita masukkan amplop rekreasi. Udahlah, sekarang kita masukkan semua ke amplop rekreasi. Kita memfresh. Rekreasinya mencari ide. Mencari supaya bisnis semakin berkembang. Bagus. Dan yang terakhir adalah disiplin dalam menulis. Jemu. Saya aja dulu waktu mau mulai bisnis itu dengan kawan-kawan di kampus, di lelenisasi, paling bertahan itu 3 minggu mencatat. Setelah itu bosan. Tapi selalu diingatkan, buat apa kita capek-capek bisnis, tapi kita tidak pernah tahu rasa syukur kita bagaimana. Rasa syukur kita itu salah satunya adalah dituangkan dalam catatan. Atau supaya kita semakin bersyukur, kita kadang-kadang melihat angka. Dan tentu uangnya juga ada. Jangan angkanya aja, tapi uangnya enggak. Itu ya tipsnya. Baik, Mas Dimas, tepat waktunya ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan khilafan. Nanti kita lakukan sesi diskusi. Ini ada nomor saya juga nih. Silakan kalau mau diskusi, saya dengan senang hati ya. Sekaligus juga menunaikan amanah sebagai pendamping kewirausahaan nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Kang Asep, beneran. Wah, Mas Dimas. Terus saya suka banget nih sama quotes-nya. Hal yang bisa dicatat, harus dicatat, biar di otak bisa kita pikirkan untuk mengembangkan bisnis. Itu beneran nempel banget di saya. Iya dong. Iya, semoga aja ya di sini bapak-bapak sama ibu-ibu yang nanti mendengarkan podcast ini juga bisa terinspirasi tuh untuk rajin mencatat dan disiplin mencatat. Seperti itu. Ya, sekarang kita sudah masuk nih waktunya untuk mendengarkan penyampaian materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Anton. Silakan Bapak kalau ada yang ingin di-share materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Kang Dimas, selamat pagi Pak Dr. Asep. Alhamdulillah banyak pencerahan nih ya. Nanti kita berdiskusi kembali di sesi tanya jawab ya. Mungkin izin saya untuk share mengenai materi yang mau saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nggak lama. Sudah kelihatan belum, Kang? Sudah Pak sekarang. Sudah ya. Jadi judulnya kalau dari saya ini membangun bisnis dari rumah di era pandemik ya. Nanti ada contoh bisnis yang saya sedang kembangkan, bisnis startup yang terlahir di era pandemik nih. Baik. Ini background saja ya mengenai kegiatan-kegiatan saya. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman semua. Jadi oke, kemudian ini kegiatan saya nih sebelum masa pandemik ya, ada talk show, seminar, workshop ya, kegiatan yang masih boleh kan dulu keliling-keliling ya.
keliling-keliling. Tapi sekarang pun di masa pandemik ya tetap ya seperti hari ini memberikan talk show ya, tapi bertatap mukanya di dunia maya. Oke. Nah ini kegiatan-kegiatan, jadi alhamdulillah eh, kita rindu ya dulu kegiatan-kegiatan kayak gini ya, ketemu banyak orang, berinteraksi ya. Ya. Nah ini alhamdulillah dari jualan itu saya sudah bisa keliling ke lebih dari 20 negara di dunia ya dari jualan nih karena saya tuh judulnya adalah pedagang keliling yang berkeliling dunia gitu kira-kira. Baik, kita langsung saja ke acara hari ini ya tentunya di podcast ini ada goals yang ingin dicapai ya. Kira-kira apa sih goals atau harapan yang ingin dicapai pada acara hari ini ya gitu. Ya mungkin ada yang pengen dapat insight ya. Kemudian ada yang pengen dapat info kira-kira bisnis apa sih yang bisa dilakukan dari rumah ya. Kemudian ada juga saudara-saudara kita yang kena PHK, ada UMKM yang sekarang skala besar maupun skala kecil ya kena lah semuanya gitu ya. Ya tentu ingin dapat juga pencerahan-pencerahan. Oke, Bapak Ibu saya akan mulai dari ini nih ya. Untuk yang sekarang hadir mungkin kalau ada 1 sendok garam nih dituangkan Kang Dimas ke dalam 1 cangkir gelas kira-kira rasanya bagaimana nih? Asin atau Pak? Rasanya asin ya pasti ya gak berubah ya dari dulu Iya. garam rasanya asin ya. Bagaimana supaya rasa asinnya ini berkurang atau hilang? Kira-kira apa yang harus kita ganti? Jumlah Kita garamnya. ganti jumlah Oh, garamnya ya bisa ya, tapi garamnya ini harus selalu ada ya. oh, selalu Berarti ada. kita ganti medianya ya, kita Iya. ganti lebih besar sehingga rasa garamnya ini menjadi lebih tidak terasa. Supaya tidak terasa bahkan hilang, kita ganti ke media yang lebih besar lagi ya. Mm-mm. Artinya apa Bapak Ibu? Filosofi ini, andai kata kita menemukan suatu masalah ya, masalahnya kan dari garam nih yang bikin jadi asin tuh ya. Yang harus kita hilangkan adalah bukan masalahnya, nah, karena masalah itu kan selalu ada ya. Tapi yang kita tambah adalah kapasitas diri kita ya, supaya kita bisa melihat masalah itu menjadi suatu masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, tentu di masa pandemik ini yang jadi masalah utama kita adalah hilangnya penghasilan, kemudian daya beli yang berkurang. Ya kita jangan lihat masalahnya, kita lihat solusinya bagaimana, kita tambah keilmuan kita tambah kapasitas diri kita supaya kita bisa melihat masalah itu menjadi suatu masalah yang kecil, bahkan seperti nggak ada gitu masalahnya ya. Oke. Nah, yang kedua adalah cara pandang nih. Cara pandang tuh juga sangat menentukan dalam keberhasilan kita berbisnis. Persepsi, kita harus melihat segala sesuatu tuh melihat objek itu dari sudut pandang yang berbagai arah lah gitu. Karena ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap satu objek, kita dapat mengambil kesimpulan juga yang berbeda ya. Contoh misalnya kalau saya buat angka 9 dari saya, mungkin dari Bapak Ibu angka 6 ya. Terus pak kekeh-kekeh gitu. 6, 9 ya nggak ketemu gitu. Akhirnya ketika saya ada di sudut pandang Ibu, oh iya 6. Nah, Ibu juga melihat dari sudut pandang saya 9. Akhirnya kita tuh sering berantem gara-gara ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau kita bicara apa yang kita cari adalah kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Apa momen bahagiamu? Kalau saya tanya tuh apa momen bahagiamu? Bahagia itu sederhana kalau bagi saya adalah apa yang kita tawarkan ternyata apa yang orang butuhkan gitu. Jadi konsep jualan itu adalah bagaimana kita bisa membaca ekspektasi dari customer, bukan apa yang kita jual. Kalau jualan rata-rata semua barang sama. Tapi bagaimana kita membaca ekspektasi customer sehingga kita punya segmentasi market yang kita harapkan. Sehingga bahagia itu adalah tergantung perspektif. Jadi contoh di gambar ini ada 2 orang yang ada di tempat yang sama, di waktu yang sama tapi wajahnya berbeda gitu. Yang satu mah bermuram durja ya, yang satu sangat happy. Nah, saya harap semua audiens dari podcast hari ini semuanya happy ya karena akan dapat persepsi yang sama. Jadi ciptakan momen bahagiamu hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Apa
hal-hal sederhana bagi saya mah tadi ya. Apa yang kita tawarkan itu yang orang butuhkan gitu. Itu sederhana nih jualannya, konsepnya kayak gitu aja. Kemudian yang kedua nih adalah bagaimana persepsi tentang pebisnis sama pedagang. Apa itu bedanya gitu kan? Apa bedanya pebisnis sama dagang? Saya di sini jualan buah, jualan sayur, tapi saya bisnis buah, bisnis sayur. Nanti kita lihat nih omset sebulannya seperti apa. Gitu. Kemudian ya bagaimana apa bedanya dengan pedagang-pedagang itu? Ya jelas ya. Pertama dari eh, cara ngelola keuangan tadi Kang Asep sudah sampaikan, cara melihat customer. Kalau pedagang itu kan berpikirnya pendek. Pokoknya besok saya bisa jual lagi gitu. Besok saya bisa dapat uang lagi. Tapi kalau pebisnis dia akan berpikir jangka panjang. Bagaimana caranya terus meningkatkan kedekatan dengan customer. Uang itu bukan segalanya, tapi memang eh, apa namanya targetnya bukan hanya uang gitu kan. Ada target-target lain yang bisa dicapai ketika kita menjadi pebisnis atau pengusaha. Kemudian dari cara pandang konsumen kan beda. Kalau pedagang itu pokoknya tujuannya untuk mendapat uang sebanyak-banyaknya, merebut gimana caranya, pokoknya mau barang jelek juga lah, pokoknya yang penting dapat uang saya, nggak berpikir jangka panjang. Tapi kalau pebisnis akan memikirkan hubungan ya dengan konsumen, hubungan jangka panjangnya bagaimana gitu. Nah jadi Bapak Ibu mau jadi pebisnis atau pedagang ya, sami Pak, dua-duanya lagi sama, iya betul ya. Jadi dagang adalah bagian dari bisnis, bisnis bagian dari dagang ya. Silahkan saja ya simpulkan masing-masing. Tapi kita ketika kita sudah membuat pilihan, bagian tersulit adalah hidup bersama pilihan itu ya. Nah itu, jadi ketika Anda memilih sebagai pebisnis atau sebagai pedagang, Anda akan hidup pada pilihan Anda nantinya di situ. Next lagi. Nah oke, kita masuk ke mundur 1 tahun ke belakang. Nih ada tantangan ya di tahun 2020 kemarin. Bulan bahkan Maret ya, itu kita tantangannya adalah apa? Tantangan COVID-19. Nah, kita udah mau ulang tahun nih, ulang tahun COVID, merayakan kehadirannya COVID, wah, luar biasa ya. Nah, tentu ini tantangan baru yang tidak bisa diprediksi oleh semua orang ya, baik skala bisnis kecil maupun skala pebisnis yang besar. Tantangan yang kedua adalah era digitalisasi. 4.0 gitu kan. Nanti sebentar lagi adalah 5.0. Ini dua tantangan besar yang berbeda. Satu tantangan gimana caranya memaksimalkan digital. Yang kedua adalah era new normal yang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin akan hilang yang tadi yang di awal. Wah dulu mah rame ketemu orang. Sekarang ya ketemunya silaturahminya via Zoom kan gitu. Itu udah harus ada suatu terobosan baru ya, strategi baru tentunya di sana. Jadi semua orang ini apalagi lagi PPKM nih, tutup sementara aja udah goyang nih. Banyak restoran-restoran yang mengibarkan bendera putih ya sekarang gitu, udah pada nggak sanggup. Kemarin saya survei ke beberapa tempat juga demikian gitu. Apalagi kalau ditutup selamanya, wah udah bubar ya gitu. Jadi ini harus ada terobosan. Nah, tapi ada beberapa orang yang justru di saat krisis, di saat pandemik itu melihat ada peluang di sana, dapat jackpot. Nah, Anda mau dapat jackpot nggak nih gitu di peluang sekarang? Banyak, banyak yang dapat jackpot dari usaha produk kesehatan, banyak yang dapat jackpot dari usaha jasa pendidikan dan pelatihan, banyak yang dapat jackpot dari usaha kebutuhan bahan pokok, dari usaha food and beverage, dari usaha-usaha digital ya. Jadi justru nggak semua di masa pandemik ini kena hantam ya, kena 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 hal yang negatif. Justru ada juga yang justru malah makin ini gitu keberlimpahan gitu. Nah, saya juga adalah salah satu orang yang di usaha yang lain kena, tapi saya juga bikin usaha yang justru keberlimpahan nih, yang sesuai judul ya, bisnis dari rumah. Nanti saya lihatin nih di rumah saya nih ada aktivitas ya. Oke, nah 4 kunci sukses di masa pandemik. Yang pertama efisiensi ya, jadi bagaimana kita menghemat uang nih. Kalau nggak penting-penting banget, kita nggak usah beli sesuatu. Tahan dulu ya, efisiensi. Gimana caranya kita bisnis juga, bagaimana menggunakan modal yang sedikit. Kalau bisa nggak pakai modal, jadi reseller, jadi dropshipper, nggak pakai modal, itu bisa.
dari rumah ya. Bagaimana kita efisiensi segalanya? Kita usaha dari rumah dulu ya. Nggak usah kita buka sewa toko dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kolaborasi. Bagaimana bersinergi dengan banyak orang, dengan digital marketing, dengan orang-orang hebat, dengan anak-anak muda ya. Kita berkolaborasi sehingga nggak harus kita itu punya kemampuan semuanya. Saat ini orang berkemampuan semuanya itu ya nggak ada ya. Tetap aja ada kekurangan ya, kita kolaborasi. Kemudian bersinergi dengan bisnis yang sudah jalan ya, integrated lah kalau bahasa saya, bisnis integrated. Lalu berinovasi, coba kembangkan inovasi, produk-produk tuh dikasih suatu nilai tambah ya, ada value added di situ supaya nilainya lebih ya. Nah di situ, ini kira-kira kunci sukses di saat pandemik ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang sebuah apa ya, sebuah bisnis itu ujungnya adalah di marketing ya, ujung tanduknya adalah di marketing. Nah kebanyakan banyak orang ada suatu kesalahan atau kekurangan ya, atau kelemahan lah di sisi marketing, karena ini memang sebuah hal yang memang rumit juga gitu untuk dijalankan. Jadi kalau UMKM kan biasanya dari hulu ke hilir ya, dari mulai belanja dia lakukan sendiri, produksi dia lakukan sendiri, pencatatan keuangan dia lakukan sendiri, pemasaran sendiri. Memang hasilnya dinikmati sendiri juga, tapi ya ribet lah. Mendingan sekarang kolaborasi aja. Nah, kami punya di sini punya startup yang membangun kolaborasi dengan suppliers, dengan reseller, dengan customer ya. Kita mikirin marketing mix-nya nih. Karena marketing mix itu dari produk aja ada berapa sub domain lah. Dari produk kita harus pikirin packagingnya, kita harus pikirin brandingnya gitu. Belum dari price kita pikirin promotionnya, kita pikirin bundlingnya. Dari people, orang-orangnya kita pikirin. Ini urusan marketing aja. Mungkin kita bicara menurut para ahli adalah 7P ya. Ada produk, ada place, ada price, ada promotion, ada people, ada proses, ada cycle environment. Nah ini mesti kalau dibahas nih satu semester ini gitu kan gitu. Ada jurusannya sendiri kan marketing itu kan. Ada masternya sendiri gitu. Nah tentunya seorang UMKM, seorang pebisnis gak usah mikirin ini. Biar kami ada perusahaan yang ngurusin marketing nih. Ada. Oke ya. Nah, perusahaan saya namanya Freshgo. Nah, freshgo.id ini perusahaan startup ya, yang saya bangun di masa pandemik. Ini bergerak di bidang supply chain, terutama di hasil pertanian dan online grocery ya. Online grocery, grosir lah ya gitu, tapi online. Ada buah, ada sayur, ada minyak, ada apalagi ya, kebutuhan esensial. Kebutuhan esensial. Karena saya yakin di masa pandemik pun orang masih butuh makan ya, betul nggak? Jadi kalau makan tuh nggak bisa kita tunda, 3 hari nggak makan lemes bisa mati, nanti matinya mati kelaparan bukan karena COVID ya, gitu. Jadi perusahaan ini Freshgo, ada dua suku kata di sana, fresh dan go ya. Kalau Gojek dibalik dia Gojek. Nah kalau ini fresh, jadi kita ngedeliver produk-produk fresh hasil pertanian. Ya alhamdulillah Bandung adalah kota yang sejuk di lingkung gunung ya, kota yang secara letak geografis diuntungkan dari hasil-hasil pertanian di sana, dari ujung Berung, dari kota apa namanya KBB ya, dari Lembang, dari Ciwidey, dari Pangalengan, berlimpah sekali ya, dari Majalaya telurnya. Nah alhamdulillah Freshgo mempertemukan mereka gitu. Jadi kami bukan hanya mengantarkan dengan thermal delivery seperti ini gitu. Kami juga melakukan value added terhadap produk. Jadi produk-produk kami packaging nih. Produk pertanian yang dijual di pasar tuh kita kemas seperti kemasan supermarket ya. Kita quality control, kita QC dengan baik. Kemudian kita tawarkan dengan harga yang terjangkau agar masyarakat bisa beli produk fresh dengan murah, namun kesejahteraan petani juga meningkat. Nah, di sini alhamdulillah Freshgo sudah punya based on customer yang luar biasa ya, bahkan testimoni-testimoni terhadap kita cukup baik ya. Kita punya rating bintang 5 di Google, kita punya follower 17,8K di Freshgo.Indonesia. Kemudian kita juga kanal di Shopee sudah
mau jadi star seller. Kemudian di Grab juga ada, dan kita setiap hari lebih dari 100 item yang berangkat mengetuk pintu rumah-rumah setiap warga ya. Jadi pengiriman buah dan sayur itu setiap hari ke keluarga-keluarga, terutama kalangan middle up ya. Segmentasi kita terapkan yang middle up ya. Ini banyak testimoni ya. Ini diantaranya waktu kita panen gedong gincu, wah gedong gincunya bagus, kualitasnya airnya gak belepotan katanya ya. Terus ini ayamnya bagus, tinggal dimasak karena dibersihin dulu dari kita. Ini ada juga, ini transferannya masih ke rekening saya pribadi ya nih. Ada udah seger dan bagus sayurannya, katanya lupa mau foto habis mau pesan ya. Setiap hari ada orang belanja 300.000, 500.000 ya. Kalau dikalikan 50 customer kira-kira berapa tuh? 500.000 kali 50 customer ya 25 juta ya sehari ya. Satu hari loh. Kemudian ini packagingnya bagus, katanya pertahankan kualitasnya. Buah bitnya enak ya. Buah bit ini saya ngambil dari Lembang nih. Lecinya seger-seger katanya nih. Ini apalagi ya, alhamdulillah cocok ya. Kemudian ini ada yang ngetek juga di Instastory ya. Kemudian ini ada buah-buahannya. Nah, ini Freshgo Indonesia rating di Google-nya bintang 5 ya. Jadi kalau di dunia digital ini yang menilai ini audiens, yang menilai ini netizen nih, hati-hati nih. Kalau kita jelek tuh dicaci maki juga ya. Jadi ini ada namanya manajemen reputation. Kita harus membangun reputasi yang baik di dunia digital. Nanti kita bahas di ini. Nah, ini kita ada freshgo.id yang isinya adalah produk yang sekarang followernya sudah 1.500. Jadi rata-rata 100 follower per bulan. Bayangkan kalau 100 follower itu kita ubah jadi customer. 100 customer itu kita ubah jadi reseller. Reseller itu kita ubah jadi loyalty customer dan loyalty reseller. Jadi ini ada pengolahan big data. Kemudian di freshgo.indonesia itu ada 17,9K followernya. Yang isinya ini adalah kontennya berisi ajakan mengenai gabung di ekosistemnya Freshgo ya. Untuk menjadi supplier boleh, untuk jadi reseller boleh, untuk jadi dropship boleh. Pokoknya yang penting kami ingin memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Bagi yang kena PHK, ayolah nggak usah nunggu dibesok-besokin, sekarang join udah bisa jualan gitu ya. Kemudian ada toko online kita, bahkan sekarang kita sudah mengembangkan ke mobile aplikasi sehingga ordernya bisa langsung di mobile aplikasi ya. Ini beberapa aktivitas kita aja ya. Kita ada juga yang aktivitas masukin ke beberapa minimarket ya. Kemudian kita juga ada punya kurir sendiri namanya Freshgo Express. Nah, cita-cita saya sederhana sebenarnya. Jika saat ini terlihat banyak di jalan-jalan orang dengan motor jaket hijau, tahu dong siapa yang hijau ya gitu. Suatu hari nanti akan terlihat banyak orang berjaket hitam tulisan Freshgo bawa box kotak warna hitam. Nah, kalau udah nanti banyak box berarti udah banyak keluarga Indonesia yang kita layani ya. Jadi mohon dukungannya. Alhamdulillah kemarin Freshgo ikut kontes bisnis internasional di Founders Live dan juara pertama dan mendapatkan uang atau kredit di AWS sebesar 150 juta. Jadi kami mendapatkan sebagai perusahaan startup terbaik ya saat ini. Nah, ini aktivitas di tempat saya gitu. Ini juga saya dan beberapa kurir ekspres ya gitu. Kemudian produk kami itu apa aja sih gitu. Produknya yang banyak di pasaran, cuman kita berikan value added ya. Telur, nih telur kita bisa nemuin telur di mana aja ya, betul ya. Tapi kita berikan value added dengan packaging yang baik gitu. Kita isi 10 biji, kita packaging. Jadi ini kita ambil dari para petani di Majalaya, telurnya telur coklat seperti telur Omega ya, kualitasnya baik, dipanen pagi, didistribusi sore. Nah, kita packaging harganya 20.000, 19.000 gitu ya. Kemudian ini ada ayam bumbu Royal Madani, ayam yang sudah dibumbuin, buat anak kos cocok banget ini ya. Yang sudah dibumbuin ada kemasan 250 gram, ada kemasan 500 gram.
Jadi nggak usah repot, bisa dibakar dan ini boneless tanpa tulang ya. Jadi bukan fillet, ini boneless, masih enak, ya cobain aja lah. Nah ini yang kita pasarkan. Jadi kita berikan ini. Jadi ayam Royal Madani saya yang kasih merek. Nah ini kita kerjasama dengan perusahaan RPH Rumah Potong Hewan di Ciamis ya, terbesar ya, dia supplier ke Superindo, supplier kemana-mana, dan didistribusikan oleh Fresco Indonesia. Produknya ini hanya ada di Fresco, namanya ayam bumbu Royal Madani ya. Kemudian kita juga punya produk yang kayak di restoran nih, sabu suki, beef slice, jamur. Wah, daging-dagingan nggak usah ke restoran, bikin restoran di rumah ya. Semuanya bisa. Kita ada hasil dari Ciwidey. Hasil dari Ciwidey itu apa? Keluarga berry ya, ada strawberry, blueberry, blackberry, raspberry. Itu kita ubah ya, kita jual, ada jus, ada healthy juice, ada breakfast and lunch box ya. Kemudian kita ada alpukat mentega. Nah ini produk UMKM partner kita. Ada rujak sirsak binjai. Ada bebek 1 ekor, renyah banget, digoreng ya di masa pandemi. Gak usah cari bumbu-bumbu yang ribet, yang susah ya. Apalagi nanem lama ya. Udah beli bubuk bebek begok aja 1 ekor, isinya udah tinggal goreng ya. Ada susu ala murni, dimsum. Semua bisa ada di sini ya, di Fresco. Kita juga banyak promo-promo ya, dari mulai 11-11, 12-12, nanti ada promo Harbolnas ya, ikutan aja lah. Nah saat ini kami sudah melayani 20 kota di Indonesia. Nah jadi dengan same day delivery. Nah untuk di Bandung kami bisa instant delivery. Hanya 90 menit dari pemesanan sudah sampai, kita instant delivery. Nah ini kita sudah masuk ke corporate B2B. Salah satunya BRI Insurance. Jadi kalau lihat di website kita ya, Telkom Indonesia, kemudian ada Pegadaian, itu ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut, itu seringkali order ke kita untuk jamuan seperti acara-acara milad, kemudian acara untuk extra food ya. Jadi banyak peluang yang bisa diciptakan dari Bapak Ibu sebagai reseller atau sebagai dropship ya. Nah ini juga kita ada Fresco offline-nya, insya Allah nanti di pintu tol Soreang kita buka baru habis PPKM ini, kita akan ada Fresco Corner di sana ya. Jadi kalau mau yang healthy untuk penguatan imun ada di sana. Oke, ini storage kita ya, gudang kita cukup besar gitu, dan ini tidak bisa diakses langsung oleh customer, istilahnya stok kita cukup kuat ya. Kemudian yang tadi saya katakan ini contoh ya, ini alpukat 15.000 dijual di pinggir jalan, 15.000 dibeli sama Fresco, dibeli sama kita. Begitu kita beli, kita kasih apa? Kita kasih stiker ya. Kita kasih packaging seperti ini, kita jual 35 sampai 50.000. Jadi gampang sebenarnya dan tidak perlu inovasi karena inovasinya inovasi yang sudah Allah berikan, inovasi alam. Jadi bersyukur bahwa buah-buahan itu ada musimnya. Itu adalah bentuk dari inovasi. Jadi kalau buah ini 1 musim 1 tahun, saya rasa akan bosan nanti manusia untuk memakannya ya. Tapi Allah udah memberikan inovasi alam. Jadi kami dari sisi produk tidak terlalu kesulitan itu sisi inovasi ya. Tidak lupa juga sebagian dari rezeki kita berikan kepada orang-orang ya ketika ada kelebihan rezeki ya. Karena tidak semua orang itu ikut bahagia karena pencapaianmu. Tetaplah diam dan jangan diumbar kecuali dengan tujuan menginspirasi. Seperti hari ini mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dengan Fresco karena Fresco adalah bagian dari kepedulian terhadap UMKM, terhadap orang-orang yang ter-PHK, terhadap para petani yang tidak terlalu sejahtera ya. Mari bergabung di ekosistemnya Fresco. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan nanti kita banyak berdiskusi di waktu ke depan. Ya. Mungkin demikian Mas Dimas pemaparan dari saya. Nanti kita bisa demokan bagaimana akses ke supermarket online kita ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Anton untuk inspirasinya nih, benar-benar memberikan refreshment nih buat saya juga. Mungkin bisa dimasimpulkan ya dalam berbisnis di rumah,
perlu banyak adanya kolaborasi dan perlu juga adanya hubungan yang baik dengan customer. Dan jangan lupa juga untuk memberikan value added terhadap produk yang kita jajakan. Kayak gitu kan ya Pak ya, kurang lebih. Ya, yes, betul. Baik. Nah, barusan kan sudah nih diberikan beberapa materi yang sangat-sangat menginspirasi sebagai materi pembuka. Mungkin di sini kita bakal lanjut aja nih ke sesi diskusi yang merupakan pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita simpulkan juga. Pertanyaan ini dari beberapa UMKM nih yang ada di Kelurahan Pasirwangi. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama di sini. Pertanyaannya yang menjadi, oh ya, by the way Pak, jadi sistem untuk menjawabnya ini nanti dimulai dari Pak Anton dulu, terus dilanjutkan oleh Kang Asep, dan nanti untuk pertanyaan berikutnya oleh Kang Asep dan oleh Pak Anton. Seperti itu, jadi bergantian kayak gitu Baik. urutan. Baik, nah ini ada pertanyaan pertama, yang menjadi kesulitan untuk suatu usaha mengimplementasikan digital marketing dalam bisnisnya adalah produk atau jasa yang dijajakan masih tergolong tradisional. Nah, strategi apa yang bisa menjadi efisien untuk usaha tersebut agar bisa mengakses pasar lebih luas? Nah, jadi strateginya apa sih untuk produk dan jasa yang masih tradisional itu? Boleh Pak, dari Panton dulu mungkin. Saya dulu. Iya, Baik. dari Panton dulu. Saya menjawab sebagai praktisi aja ya, Ya. sebagai orang di lapangan gitu. Yang pertama, produk itu justru produk tradisional itu banyak dicari sekarang ya, banyak dicari. Yang penting pertama menentukan goals-nya. Goals tuh gini, kayak misalnya saya mau masuk IPB misalnya, itu kan goals. Strateginya apa kan gitu. Berarti saya strateginya adalah ikut bimbel, belajar tiap malam, terus ikut try out, itu strateginya. Jadi tentukan dulu goals-nya. Nah, goals-nya dari bisnis Anda itu ingin apa nih pencapaiannya, baru nanti kita buat strateginya. Contoh di saya nih, ya saya ngambil contoh yang saya aja. Pertama, goal saya adalah saya ingin dapat market middle up yang saat ini orang-orang diberi kelebihan rezeki lah gitu ya, yang orang-orang takut keluar rumah, orang-orang takut ke pasar. Nah, saya pengen supply ke mereka. Nah, itu goal saya, sehingga saya bisa dapat keuntungan dari penjualannya. Itu goalsnya. Strateginya bagaimana? Nah, strateginya baru kita pikirkan adalah salah satunya adalah dengan online, dengan digital. Karena nggak mungkin saya punya toko gitu ya di saat sekarang berpikir 2 kali, 3 kali untuk nyewa gitu. Jadi bagaimana berpikir efisiensi, itu strateginya. Strategi yang keduanya gimana? Cari supplier kan gitu. Cari supplier, suppliernya mau dari mana? Oh, dari petani ya kita penjajakan ke petani, dari pasar induk kita penjajakan ke pasar induk. Nah, baru nanti dipikirkan untuk mempermudah bisnis prosesnya bagaimana. Nah, salah satunya adalah dengan IT solution. Sekarang saya nggak harus nyari petani itu door to door, ke pasar tuh door to door. Jadi kita udah siapin sistem di website kita. UMKM yang nanti pun yang di Pasirwangi itu ada UMKM, silahkan masuk ke website kita, daftar jadi supplier, jadi UMKM. Di situ bisa upload produk, nanti kita kurasi. Kurasinya 3 hal yang kita kurasi. Satu, dari sisi harga, ya. Yang kedua, dari sisi rasa, karena kita punya ekspektasi customer yang segmennya middle up. Yang ketiga adalah dari sisi tadi harga, rasa, dan dari sisi produknya itu sendiri ya. Kita bantu nanti packagingnya kalau kurang bagus ya, kita bantu packaging, kita bantu kemas, kita bantu untuk scale up lah gitu. Sampai jadi akhirnya sesuai dengan produk yang harusnya kita bisa pasarkan. Itu kira-kira kalau dari saya ya gitu. Mungkin Pak Asep bisa menambahkan. Boleh Pak Asep. Ya, sudah sangat komprehensif ya sebetulnya kalau dalam tataran yang dijelaskan tadi oleh Pak Anton ya. Saya juga sangat terinspirasi. Di era digitalisasi sekarang, kalau dalam tataran teorinya adalah mau tidak mau kita harus melakukan, karena itu proses adaptasi. Kalau enggak, kita akan tergerus oleh kelelahan, gitu kan ya. Seolah-olah bersaing, padahal bersaing dengan siapa? Karena ini sebetulnya kultur, ekosistem yang dibangunnya seperti itu.
Lalu bagaimana caranya? Ya peningkatan kapasitas, minimalnya punya kanal digitalnya, WA-nya punya, atau yang lainnya lah. Kemudian belajar cara moto. Belajar itu tidak harus kitanya yang moto ya. Orangnya mungkin dulu siapa yang difoto yang segala macamnya. Yang ketiga, coba aja. Coba nanti akan mendapatkan respon. Jadi kalau dalam customer development, ini blank and dop ya, Mas Dimas nih. Customer development itu ada 4 tahap menuju sempurna. Yang pertama customer discovery dulu. Nah udah nggak apa-apa, uji masalah, uji solusi, uji masalah, uji solusi. Nanti yang kedua akan ketemu yang disebut dengan customer validasi. Tadi betul tuh kata Pak Anton itu, akurasinya bagaimana. Ada harga, ada rasa, atau dalam tanda kutip yang ketiga sesama. Sesama itu kadang-kadang harga oke, rasa oke, tapi nggak enak nih orang kalau komunikasi gitu ya. Nah, oleh karena itu ada customer divalidasi. Bahkan nanti di-create. Nah, proses dari customer development, proses dari customer discovery sampai dengan validasi, itu menjadi embrio untuk meng-create sesuatu yang baru. Susah. Tapi kalau ini nggak dilakukan, tahap keempat yang kata Pantu goals-nya apa? Membangun sebuah sustainability business. Tahap keempat itu company building. Company itu tidak harus perusahaan besar, tetapi perusahaan yang sesuai kapasitas kita dulu untuk tujuan-tujuan yang diharapkan. Itu Mas Dimas. Wah, oke. Jadi yang penting kita coba aja dulu kayak gitu. Terus juga kita juga harus beradaptasi kayak gitu. Karena pasti produknya pun pasti bakal masih dibutuhin gitu ya kan Pak sama masyarakat kayak gitu. Nah, iya. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya nih. Saat ini banyak sekali produk yang sejenis dijual kayak gitu. Bagaimana caranya agar produk yang kita jual bisa mendapatkan perhatian lebih dari pembeli kayak gitu? Sebetulnya di sini case-nya kayak gini nih Pak, kalau saya tanya ke masyarakat ya. Jadi mereka tuh sama-sama jualan seblak, tapi gimana nih biar si seblaknya mereka itu bisa lebih outstanding dibanding seblak lainnya kayak gitu. Boleh mungkin dari Pak Asep dulu. Oke. Cari perhatian adalah buat kegaduhan. Nah, itu rumusnya adalah cari perhatiannya buat kegaduhan, tapi yang positif kegaduhannya, gitu kan ya. Kalau kita tidak membuat dalam tanda kutip kegaduhan, wah, itu saya sangat terinspirasi dari Pak Anton itu. Customnya hitam-hitam, itu kegaduhan loh. Orang itu kalau lihat itu biasa-biasa saja nggak akan dilirik hitam dan dipadu padan dengan warna silver atau gold. Kalau nggak salah tadi ya itu ya, itu kan elegan banget, mencari perhatian banget. Apalagi customer yang disasar adalah middle. Nah, artinya kegaduhan di sini sesuaikan siapa konsumen yang mau dituju. Coba itu kalau konsumen yang ditujunya itu ada apa namanya middle up ke atas tapi warnanya buricak burinong. Dikiranya itu nanti badut untuk anak-anak. Oleh karena itu, buat kegaduhan itu uniquely-nya apa? Uniquely-nya bisa dari rasa, bisa dari harga, bisa dari kemasan, bisa dari channel proses pembayaran, bisa dari endorsement, banyak cara. Ada cara membuat kegaduhan. Jadi buatlah segaduh mungkin, pebisnis jangan suka main di air yang tenang. Tak akan ada sebuah improvement untuk inovasi kalau main di air yang tenang. Gitu ya. Seblak, kenapa nggak bikin misalnya seblak kering? Seblak kering itu apa ya? Mungkin orang sekali 2 kali ya nyoba seblak keringnya, tapi kan seblak yang basahnya itu orang pasti beli juga gitu kan ya. Atau mie pink. Bahkan itu apa tuh di Baranang Siang itu ada apa tuh yang dia sampai orang penasaran. Mas apa ya? Jualan yang bahasanya sampai dikoreksi itu ya oleh salah satu penjual, lupa sih namanya penjual apa ya gitu ya, pokoknya itu kayak preman gitulah. Kalau jualan properti ada tuh yang buat kegaduhan, dijual rumah beserta pemilik hanya 200 juta misal gitu kan ya. Ya dalam tanda kutip nikahin lah rumahnya ya sekalian. Itu caranya kira-kira. Pak Anton ini praktisi pasti lebih sudut pandangnya lebih luas. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Asep. Wah, luar biasa ya, banyak ilmu.
Teorinya sebenarnya mungkin itu adalah marketing mix. Yang disebut marketing mix ada 4P atau 7P. Kalau 4P itu di bisnis biasa, kalau 7P itu bisnis jasa. Jadi 4P itu ada 4 elemen untuk marketing mix. Yang pertama produk. Nah, dari sisi produk juga harus dipikirkan kan packagingnya, kemudian nggak masalah produk sama, apalagi kalau kita main di marketplace tuh. Mungkin yang kayak seperti saya yang jual apel tuh bisa ratusan orang gitu kan. Tapi apa yang menjadi unik kita? Nah, nanti boleh lihat di Freshgo.Indonesia di marketplace kita apa yang menjadi unik kita. Jadi si buah-buahannya kita taruh di hampers, di box ya. Kita jual nggak nyampe 1 kilo tapi harganya bisa 100.000 tuh. Nah, itu juga menjadi salah satu produk unggulan kita. Tadi saya bilang harus memberikan value added, memberikan nilai tambah pada produk itu sehingga produk itu terkesan menjadi mewah ya gitu. Jadi dari 7P itu nanti next kita bahas. Salah satunya adalah dari yang pertama produk, yang kedua price ya. Tadi price juga dari sisi strategi harga, kita ada harga yang sifatnya harga psikologis tuh. Pernah lihat gak? Harga hanya 99.000. Itu saya pernah lihat juga di Grab ya. Saya sebutin dia bikin promonya promo apa gitu. Ternyata hanya ngurangin Rp1 gitu ya, luar biasa ya. Dari 10.000 dia hanya ya dapat gitu kan ininya promonya. Cuman jadi harga 99,999. Aduh ini cuma Rp1. Saya bilang gila, itu dipromoin besar-besaran. Nah, itu ada harga, bagaimana strategi harga. Kemudian ada bundling. Bagaimana membundling suatu produk. Contoh sekarang sedang isoman. Kami bikin produk bundling. Jadi ada telur, ada beras, ada ini sekian harganya. Padahal jujur aja produk bundling itu juga sama produk yang diecer itu nggak jauh beda harganya. Jadi kalau teman-teman beli produk nih di McDonald misalnya yang paket, coba pernah nggak ngitung, ngerinci ya, itu harganya nggak jauh beda ya. Jadi sebetulnya kita ini tertipu dengan paket harga seperti itu ya. Jadi kalau kita teliti dan belajar keuangan ya memang harus hati-hati membeli sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian tadi ada people, bagaimana pemilihan orang yang tepat ya. Saya rasa untuk kita bisa memenangkan dalam persaingan ya harus punya suatu keunikan, advantage, ada suatu keunggulan seperti yang tadi Pak Asep sampaikan. Kalau seblak ya jangan seblak ceker lah, cari seblak apa, misalnya seblak nangka, ya, seblak apa yang belum ada gitu ya, sehingga orang tuh menjadi penasaran gitu untuk mencoba gitu. Nah, mungkin dari sisi situ kita baru mengembangkan. Jadi bisnis tuh gini, satu bisnis itu ada bisnis yang akan booming, ada bisnis yang sedang booming, dan akan bisnis yang sudah booming. Itu beda. Bisnis yang sudah booming itu udah pasti marginnya kecil lah. Dan pasti akan diserap sama orang. Contoh misalnya bisnis beras seperti saya itu nggak bisa ngambil untung gede, tapi pasti ada yang beli. Bisnis telur itu bisnis yang sudah pasti laku lah gitu. Yang kemudian ada bisnis yang sedang booming atau sedang akan laku gitu ya. Nah itu harus hati-hati nih. Jangan sampai kita ikut-ikutan karena apakah ini long life bisnisnya akan panjang atau enggak. Contoh es kepal Milo. Es kepal Milo hari ini halo kemana gitu kan ya. Dulu rame banget gitu kan. Nah itu karena terlalu booming, terlalu ikut-ikutan. Nah atau bisnis yang akan datang. Nah, bisnis yang akan datang tuh biasanya bisnis-bisnis yang justru nanti masa depannya akan bagus ya. Nah, coba pikirkan bisnis tuh jangan hanya untuk karena sudah laku atau karena sedang laku, tapi kita pikirkan apa ke depan bisnis yang akan dibeli masyarakat. Saya rasa ya kalau saya menjalankan bisnis sekarang, kenapa saya bilang saya di fresh and healthy food karena ke depan orang akan butuh untuk penguatan imun. Di luar dari bahan-bahan kimia yang dikonsumsi, orang akan membutuhkan buah-buahan yang segar, sayur yang segar, healthy food seperti madu, ya, kus alhin, vitamin. Nah itu kami ada. Jadi kami sudah melihat ke depan tren masyarakat tuh akan lebih aware terhadap kesehatan. Karena corona itu nggak akan hilang. Ya kita harus beradaptasi dengan suatu kehidupan baru dan kita harus melihat ke depan akan
melihat membaca peluang ke depan tuh apa? Ayo pikirkan bareng-bareng. Kalau misalnya belum kepikiran, mendingan jualan produk Fresgo aja dulu. Baik, Pak. Gitu, Kang. Siap. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini sebetulnya berhubungan dengan izin usaha nih. Apa saja sih sebetulnya yang menjadi syarat untuk UMKM biar bisa mendapatkan izin usaha atau mungkin nomor induk bisnis kayak gitu? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Anton. Ya, yang penting sebenarnya adalah haki. Itu Mm-mm. penting. Jadi kalau kita mau memberikan, kita udah pede ya ke depannya terhadap usaha kita, daftarkan dulu merek dagang kita, daftarkan ke Haki dan sekarang bisa secara online. Contoh Fresgo itu secara brand dan sistem sudah terdaftar di Kemenhumkam, sudah terdaftar di Haki. Bahkan kalau kelasnya UMKM itu mungkin gratis ya. Kalau saya kan dari ini ya karena pengen cepet pakai jalur yang PT karena kami sudah PT perusahaannya secara legalitas. Kalau bikin PT dan legalitas lainnya kan itu ke notaris. Ya tentu nanti notaris yang akan membantu kita. Rata-rata biayanya ini antara 8 juta sampai 12 juta. Nah, kenapa kita skalanya PT? Karena kita banyak juga bisnis to bisnis. Kita ada dengan corporate, ada satu perusahaan yang memang rutin membeli extra food dari kita. Sehingga kita bisa supply jauh lebih besar dibandingkan dengan retail. Nah, biasanya mereka membutuhkan legalitas, kemudian pajaknya pengen rapi, dan lain sebagainya. Nah, untuk skala UMKM, banyak fasilitas saya rasa dari pemerintah-pemerintah yang bisa memfasilitasi untuk legalitas. Penting nggak? Penting. Karena kalau kita mau berangkat lebih jauh itu legalitas penting. Tadi saya sampaikan di awal sih saya mendaftarkan Haki dulu ya, brand, merek. Karena akan kita pakai jangka panjang. Dan ini pun pengalaman. Dulu saya bikin apa namanya keripik ya, keripik singkong. Jadi keripik dari Sumedang itu yang di slice-nya kayak stick, kayak kentang gitu, bukan keripik yang di slice kayak uang logam. Jadi ini kayak kentang, jadi renyah banget tuh. Saya mengabaikan brand, jadi saya jualan dulu. Sampai follower di Instagram itu udah nyampe 250 dalam waktu dekat, pendek. Lalu saya mau mendaftarkan ke Haki, brandnya itu sudah dipakai orang. Nah, nyesel kan akhirnya gitu. Dan itu banyak loh mafia-mafia yang model seperti itu. Jadi dia nyari perusahaan-perusahaan yang belum ada legalitas dia daftarkan. Dia hanya jual beli itu tuh, jual beli legalitas. Nanti kan kita beli mahal. Masih ingat gak kasusnya Ruben Onsu ya? Dengan brand itu dia udah kalah duluan. Akhirnya dia kena kena apa ya? Harus membayar mahal kan untuk brand di awal. Jadi saya penting itu baru kita uruskan perizinan maksudnya yang tadi ya legalitas perizinan ke RT RW dari dan saya rasa sekarang bisa online ya dengan mudah melalui OSS online system eh, ke apa namanya dinas perizinan di kota masing-masing siapapun bisa apalagi UMKM itu bisa perorangan gitu ya. Nanti baru dari produknya dibuat ada PIRT, ada register halal, ada BPOM itu agak biasanya susah tuh menempuh BPOM ya memang kita tuh registrasi di sana agak sulit. Ini mungkin ada Pak Asep ya perwakilan ke anggota dewan ya bisa juga disampaikan agar proses-proses itu nggak terlalu sulit lah untuk usaha ya supaya orang tuh kan lebih percaya ya kalau ada PIRT-nya, ada BPOM-nya, ada register halalnya ya. Mungkin itu dari saya ya. Silahkan Pak Asep menambahkan. Baik, terima kasih. Ini sudah sangat lengkap ya yang dipaparkan oleh Pak Anton tadi. Haki, kemudian sampai dengan ke proses di produknya, halal, PRT, dan yang lainnya. Nah, yang perlu untuk diketahui adalah pertama, saat ini itu mainnya di level mana, mau dijualnya kemana gitu. Karena langkah-langkah untuk mendapatkan legalitas itu dalam tanda kutip tidak gratis kadang-kadang gitu ya. Tapi dengan beberapa kesempatan, cepat atau lambat para pelaku bisnis harus memiliki begitu.
karena keuntungannya lebih besar dalam fase akselerasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang Ombudsman kemarin, bukan Undang-Undang Ombudsman ya, Cipta Kerja, itu beberapa kemudahan harusnya sudah. Bahkan pelayanan juga satu pintu, ya digitalisasi, apalagi Bandung ya. Bandung ini sudah, Bandung, Jawa Barat, sudah mulai rapi sistemnya. Jadi nggak usah ragu-ragu, mana dulu yang akan dilakukan, betul sekali. Merek dulu ya, brand dulu, haki dulu, silakan untuk dilakukan. Ini cepat kok, gitu kan ya. Relatif lebih cepat daripada mengurus PIRT dan yang lainnya. Karena kan kalau PIRT itu ada konfirmasi, nanti dilihat produknya, segala macam. Bahkan ada yang dilihat dalam tanda kutip dapurnya dan yang lainnya. Gitu. Kemudian yang perlu diwanti-wanti adalah konsistensi nanti. Jangan sampai begini ya. Investasi untuk bikin legalitas itu kadang-kadang di awal kita bersemangat. Ayo kita bikin ini, bikin begini. Tapi pas melaksanakan bisnisnya tidak sesuai dengan tujuan awal. Ibaratnya begini. Yang tadinya kita hanya sepeda digayuh jalan, tapi ketika sudah dikasih bus, justru besar kapasitas, jalan pun enggak. Nah, itu dia. Sambil mengurus legalitas, layakkan dan pantaskan juga kapasitas dirinya. Gitu. Banyak. Karena sekali nanti legalitas sudah running, maka itu pajak dan yang lainnya itu membuntuti. Gitu. Jadi sempat ada salah satu UMKM itu ya bisnis minuman kesehatan. Itu akhirnya hasil konsultasi saya memberikan vakum aja dulu lah CV-nya. Kenapa? Karena ternyata di internalnya terlalu bergejolak. Gitu. Akhirnya ya itu skenario yang harus diambil. Jadi yang pertama diurus brandnya untuk legalitas. Yang kedua ini ingat, konsistensi internalnya harus kuat. Jangan sampai dengan sepeda berjalan, tetapi ketika sudah punya bus, jangankan berjalan, kosong bahkan. Itu Mas Dimas. Wah, baik Pak. Terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya ini khusus untuk Pak Asep dulu nih. Nah, di Pasirwangi sendiri kan di sini banyak nih bisnis yang terfokusnya itu di bidang food and beverages. Nah, sebagai owner dari Star Fried Chicken nih Pak, apa yang menjadi kunci untuk para pengusaha, terutama untuk pengusaha yang bisnis di bidang makanan dan minuman, agar usahanya itu bisa sustain atau bisnisnya itu bisa berkepanjangan? Tipsnya seperti apa sih Pak? Apa ya? Susah ya kalau tips ini karena tiap wilayah beda karakteristik. Kalau boleh secara umum saya ini mengambil dari Pak Anton. Pertama adalah kolaborasi. Saya khususnya mungkin bisnis di bidang ayam, hanya jual ayam digoreng gitu kan ya. Itu semuanya sudah ada bahkan. Dari saya bikin bisnis ayam di situ, sekarang bermunculan bisnis yang sama lebih dari 10. Jalan sedikit, ada lagi. Jalan sedikit, ada lagi. Gitu kan ya. Nah, karena mudah ditiru dan segala macamnya. Ternyata dengan kolaborasi, akhirnya, ya udah, kalau memang kawan-kawan pengen bisnis seperti itu, kita megang di pasar. Kita produksinya tidak terlalu banyak, tapi orang-orang yang bermunculan itu bahkan kita ambil. Ada resiko yang hilang di kita, tapi jumlah penjualan itu semakin meningkat. Jadi yang pertama adalah kolaborasi. Jangan pernah menganggap bisnis yang sejenis dengan kita adalah saingan. Sekarang eranya bersanding lah, gitu kan ya. Kalau eranya bersaing, wow, capek di kitanya, gitu kan ya. Itu bisnis di bidang makanan dan minuman. Kuncinya adalah menangkan hati konsumen. Gitu kan ya, menangkan. Kuasai kita pasarnya, gitu kan ya. Kalau kata Pak Anton saya sangat setuju tadi ya. Yang beli itu manusia. Beli sekilo 15.000 alpukat di pinggir jalan, dikemas dengan kresek. Dengan beli alpukat 35.000, dikemas dengan begitu cantik. Manusia itu makhluk yang suka kecantikan. Jadi kemas bahasa, kemas kemasan kita, kemas silaturahmi kita dengan nilai-nilai kebaikan,
memanusiakan manusia. Itu kunci tipsnya. Baik, jadi harus diutamakan kolaborasi biar kita bisa bertahan berkepanjangan gitu ya Pak ya. Makasih Bapak. Nah, selanjutnya ini untuk Pak Anton. Cuman apa Pak Anton masih terhubung? Karena, oh sepertinya ada gangguan sinyal ya. Mari kita tunggu dulu untuk Pak Anton masuk kembali. Baik. Nah, sambil kita menunggu untuk Pak Anton kembali, karena lagi ada gangguan juga di sini, ada sih Pak pertanyaan, sebetulnya ini personal dari kami, terutama dari saya kan background-nya saya di ekonomi syariah kayak gitu, dan kita fokus di produk juga untuk sertifikasi halal. Sebetulnya barusan sudah sempat disampaikan juga gitu oleh Pak Anton. Sebetulnya apa sih, kenapa bagi UMKM itu cukup rumit gitu untuk mendapatkan sertifikasi halal dan juga sertifikasi dari produknya, karena misalnya kalau mau mendapatkan sertifikasi produk dari BPOM harus daftar ke sini, sedangkan mau ke sertifikasi halal harus daftarnya ke yang satunya lagi. Kenapa nggak bisa digabungkan aja gitu Pak di satu tempat yang sama gitu untuk pengurusannya? Ya, untuk masalah perizinan dari Cipta Kerja sekarang sudah one stop. Jadi sudah satu pintu sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kadang-kadang yang dilakukan oleh para UMKM itu seolah-olah ingin mengurusnya mulai dari awal dan selalu melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang sebelumnya. Bagaimana prosesnya? Nggak usah gengsi, mirroring. Mirroring itu begini, kalau kita bisnisnya adalah bisnis, kalau saya misalnya ya di Star Fried Chicken itu, ya udah kita silaturahmi tanya bagaimana ini bisnis seperti ini. Saya tuh nanya mulai dari emang ayamnya digimanain dulu sih, gitu kan ya. Emang penggorengannya yang bagus itu pakai kompor gas apa? Bayangkan merek kompor gasnya saya tanya gitu kan ya. Termasuk perizinan halalnya. Gimana sih cara ngurus halalnya? Karena begini ya, fakta di atas kertas yang namanya standar operasional prosedur itu perlu diterjemahkan dengan bahasa manusia. Penterjemahan dengan bahasa manusia itu ciri sabumi cara sadesa. Jadi kadang-kadang setiap lokasi itu berbeda, gitu kan ya. Oleh karena itu mirroring dengan yang sudah. Misal begini, kan yang ngurus itu juga manusia atau mungkin sistem. Oh, kalau sistem di sini tuh bagusnya jam sekian, gitu kan ya. Jadi enggak overload. Oh, kalau mau mengurus ke Bapak X itu enaknya karena Bapak X itu kalau pagi itu dia ngantar anaknya sekolah. Kalau misalnya sedang sekolah. Atau dia harus ke kebun dulu atau dia harus ke pasar dulu. Enaknya jam segini, moodnya lagi bagus. Itu maksud saya. Jadi proses pengurusan patuhi secara standar operasional prosedur atau halal, dan secara realita itu ciri sabumi cara sadesa, adaptasi dengan kondisi-kondisi di wilayahnya. Caranya bagaimana? Mirroring itu langsung aja bercermin pada usaha yang hampir mirip gitu kan ya, dan dia juga berkenan, sama-sama memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu kalau ada yang nanya tidak sebagus Pak Anton. Pak Anton itu tadi memberikan inspirasi sekali, itu silakan aja kalau mau berbisnis kayak gini. Kenapa? Karena Pak Anton sudah punya dream. Kalau yang ini dilakukan oleh yang lain, saya akan melakukan yang lain. Gitu. Oleh karena itu, mirroring dengan orang yang tepat agar proses hal-hal yang seperti itu bisa lebih cepat. Kalau enggak, saya rahasia, mau ngurus halal aja rahasia, gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang mental di para pelaku UMKM kita sifatnya ingin oleh sendiri. Mas Dimas, thank you ya. Ya, makasih juga Bapak. Nah, sekarang kita bisa nge-proceed ke pertanyaannya untuk Pak Anton. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan di awal kan, kalau Pak Anton ini merupakan founder dari FreshGo. Nah, yang merupakan si FreshGo ini merupakan platform untuk UMKM di bidang pangan untuk menjajakan produknya juga kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih oleh Pak Anton bagaimana sih biar masyarakat, biar UMKM bisa berkontribusi, biar bisa kerjasama juga nih sama FreshGo. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, kalau gitu saya izin share ya. Tadi saya sempat kehilangan sinyal ya sebentar. Nah, saya izin share. Pertama, ini kita udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah,
Kita websitenya. punya 572 produk ya, dari ayam, kemudian anggur, pokoknya buah-buahan dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita membangun sistem ini dengan kita sebut ERP, ya, Enterprise Resource Planner, dikembangkan oleh Odoo ya. Jadi kami sudah punya sistem yang cukup kuat di sini karena saya investasi lebih banyak di teknologi seperti ini. Nanti bisnis partner kita itu tinggal login ke sini aja ya. Misalnya ya, dia ini salah satu bisnis partner kita, tinggal login, kita punya supermarket online. Nah, di sini dia bisa 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 ada manajemen database untuk customernya, ada juga buat point of sale ya. Contoh misalnya ini, sebentar. Log dulu. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa diakses oleh Mas misalnya di Bogor. Bisa langsung buka supermarket online. Nah, tuh. Di sini udah nggak usah nyari supplier, nggak usah nyari apa ya, nggak usah ngabisin waktu buat riset. Kita semua barang udah ada di sini. Ada daging, ikan, organic food ya, dan terus akan kita tambah di sini. Ada produk unggulan kita untuk paket-paket isoman ya, tinggal akses dari sini aja udah bikin kayak supermarket online. Nah, untuk gabung di sini tentunya mudah ya. Tinggal masuk ke freshgo.id. Di freshgo.id ini kita punya 2 hashtag. Yang pertama bangkitkan semangatmu, yang kedua adalah hashtag bukan peluangmu. Oke, di sini ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana bergabung dengan kita. Ini adalah kolaborasi antara UMKM, petani di Indonesia, supplier, nelayan ya. Kita bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat sampai ke 20 kota besar. Terutama Bandung karena startup ini lahir dari Bandung. Ini produk flash sale kita ya. Ada ayam, kemudian ada promo sekarang sampai dengan tanggal 31, beli 3 fruit box gratis 1 fruit box. Nah gitu. Ini korpo, kita juga bisa B2B, kita juga bisa ini tim tim kita ada di sini, selain founder juga adalah CEO di sini, kemudian ini adalah corporate partner kita. Kita juga ada di YouTube. Nah, untuk gabung di sini untuk kemitraan ya, untuk kemitraan sebagai mitra UMKM tinggal klik mitra UMKM, lalu masukkan di sini daftar sebagai UMKM supplier. Bapak Ibu punya apapun daftarin ke kita. Nanti kita kurasi dulu. Kalau belum lolos, kita bantu apa yang harus diperbaiki. Tinggal isi aja secara online, ini ada linknya, freshgo.id, kemitraan, Freshgo UMKM, form pendaftaran. Kalau Bapak Ibu di sini mau jadi ekosistem, misalnya nggak punya usaha, kalau nggak punya usaha reseller atau jadi dropshipper, tinggal gabung di ekosistem di sini, ya tinggal diisi semuanya, nanti ada dashboard, cuma ngirim-ngirim link aja bisa dapat uang. Karena nanti di sini bisa jadi ada dashboardnya untuk login ke dashboard. Sini sebentar bisa login. Nah, seperti saya ini kita bisa gabung di ekosistem, nanti ada link referral. Setiap link referralnya itu akan kita berikan uang ya. Bank akun, ngisi bank akun di sini, nanti akan kita bayar. Ada beberapa peraturan ini. Ya, jadi sudah kita siapkan dashboard untuk mengelola manajemen customer dan manajemen resellernya. Jadi kembali lagi ke ekosistem, siapapun bisa gabung di ekosistem kami ya. Entah itu supplier, entah itu customer, atau hanya sekedar jadi supplier. Gitu aja Mas, gabung di sini, silahkan nanti akan masuk ke listing produk yang akan diserap oleh banyak keluarga di Indonesia. Produknya apa saja, produk UMKM,
Contoh di sini ada produk UMKM atau bisa juga saya stop sharing dari sini, saya share dari sini, bisa nggak ya? Saya share screen. Nah, di sini kita sudah ada aplikasinya. Aplikasinya aplikasi Freshgo. Namun aplikasi ini butuh approval dari kita. Nah, salam hangat dari Kota Bandung ya, kota yang sejuk di lengkung gunung. Di sini kita ada aplikasi. Nah, di sini khusus hanya diakses oleh Cloud Warehouse. Sini ada buah dan sayur. Nah, tuh udah lengkap ya. Mau butuh apa aja ada di sini. Kemudian di sini juga ada kategorinya produk, ada buah dan sayur, daging dan ikan, organic food, groceries, produk UMKM. Nah, di sini silakan nanti kita tambah nih di sini produk-produk UMKM-nya. Ada cimol, ada apa gitu kan. Produk lainnya di sini ada. Oh. Nah, terus akan kita kembangkan di sini produk-produknya. Kemudian di sini juga ada galeri foto ya. Untuk konten-kontennya kita bantu, kemudian ada video untuk kita share. Jadi untuk gabung ke kita silahkan saja Mas. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Oke. Siap. Jadi sebetulnya bisa ya Oke. Pak, semua orang mau yang belum punya bisnis Bisa. pun. Nah, aktivitas ini sesuai judul ya nih. Saya sharing dari HP saya satu lagi nih. Saya sharing nih. Sesuai dengan judul tuh, saya bisnis dari rumah. Kalau mau dilihat aktivitasnya tuh. Ah iya, dari rumah ya Pak ya semua Dari rumah kegiatan ini. operasionalnya. Semua dari rumah. Mm-mm. Ada meeting, ada tim IT, ada semua dari rumah nih. Iya, benar-benar bisnis dari rumah ya Pak ya. Menjadi contoh nih kalau Benar saya bisnis mah. dari rumah itu bisa kayak gitu. Ya, bisa. Baik. Nah, karena barusan semua pertanyaan juga sudah dibahas, kayak gitu kan, materi juga sudah disampaikan. Ada nggak nih pesan-pesan sebelum kita menutup podcast ini? Mungkin dari Pak Asep dan Pak Anton, pesan untuk masyarakat yang ingin memulai bisnis atau yang sedang berbisnis. Ada nggak nih closing statement-nya? Mungkin boleh dari Pak Asep dulu. Baik, terima kasih. Halo warga Bandung Sadayana, berbisnis itu bukan pilihan. Cepat atau lambat, kita akan melakukannya. Entah sekarang sedang menjadi PNS, entah sekarang sebagai mahasiswa, entah sekarang sebagai pegawai negeri, swasta, ataupun yang lainnya, maka ujung-ujungnya kita akan memiliki niat bisnis. Kalau nanti pada ujungnya akan berbisnis, percepatlah gagal dari sekarang, agar nanti matangnya lama. Jangan menunggu saat yang tepat, karena saat yang tepat itu tidak ada. Yang ada adalah saatnya untuk memulai dan mengembangkan yang sudah ada. Begitu pasti Mas. Baik, terima kasih Pak closing statement-nya. Boleh dilanjut oleh Pak Anton. Silahkan Pak. Salam hangat dari Kota Bandung, kota sejuk di lingkung gunung. Ke Bandung beli Lego, ayo gabung sama Presgo. Itu aja ya. Bagus. Pakai pantun. Mantap. Baik, hatur nuhun pisan Bapak Anton sama Bapak Asep. Nah, sekarang kita bakal lanjut sebelum ke foto bersama dan penutupan. Di sini ada apresiasi dari IPB University. Mungkin boleh oleh admin, silahkan di share screen. Sebagai apresiasi untuk Bapak Dr. Asep Taryana Sujana sebagai narasumber untuk di podcast Bisnis dari Rumah. Dan selanjutnya ini ada sertifikat. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Boleh? Ya, ini adalah sertifikat dari LPPM untuk Bapak Anton Budiana sebagai pembicara di Pasiruangi Podcast Bisnis dari Rumah. Sekarang kita bisa mulai untuk berfoto bersama. Mungkin boleh admin.
Di sini kita foto bertiga dulu. Setelah foto bertiga kita akan foto bersama dengan panitia lainnya ya Pak ya. Siap. Siap. Baik. Baik. Saya dokumentasi ya dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik. Sekarang Baik, sudah. kita berfoto bersama panitia lainnya. Mungkin boleh admin pin-nya di baik untuk teman-teman panitia mungkin boleh menyalakan kameranya. Ya boleh langsung di foto aja. Oke. Oke. Saya foto ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Sudah. Baik, alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dan tadi juga sudah disampaikan closing statement dari kedua pembicara kita. Akhirnya di episode pertama ini sudah selesai. Semoga semua informasi yang sudah disampaikan oleh pembicara dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.